Nah, untuk penguji ketika ujian SKU atau syarat kecakapan umum itu bisa dari pembina ataupun pembantu pembina. Bisa juga pembina tadi meminta tolong orang di luar anggota pramuka untuk menguji. Misal nih, orang tua ataupun wali. Nah, tanda kecakapan umum itu kalau di pramuka siaga sama penggalang tuh biasanya ada di bahu atas. Kalau siaga itu bentuknya kayak garis miring gitu yang warnanya hijau. Kalau pramuka penggalang itu bentuknya huruf V yang warna merah. Kalau pramuka penegak dan pandega itu ada di bahu. Kalau yang pramuka penegak namanya bantara, ada juga yang laksana di sini. Kemudian yang pandega itu ya namanya ada di tulisan itu namanya pandega gitu di tulisan TKO yang ada di bahu. Kemudian kita lanjut ke SKK dan TKK. Nah, kalau SKK itu adalah syarat kecakapan khusus. Nah, yaitu semua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Loh, kok TKK tertentu? Berarti TKK ini banyak ya macamnya. Betul. Nah, TKK ini apa sih sebenarnya? Jadi TKK itu adalah tanda kecakapan khusus yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani serta rohaninya. Nah, isi dari TKK itu biasanya kemampuan atau keterampilan tertentu. Contoh nih, pertanian, memasak, terus pertolongan pertama atau P3K itu, kemudian ada teknologi. Nah, terus tingkatan dari TKK itu ada 3, yaitu Purwa, Madya, sama Utama. Purwa itu yang dasar, Madya yang menengah, dan Utama itu yang tinggi. Nah, kalau di TKK ini pengujinya adalah suatu tim yang terdiri dari 2 orang. Mereka itu siapa aja? Bisa jadi pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Bisa juga pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Kemudian bisa juga seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu, baik anggota maupun bukan anggota gerakan pramuka itu boleh. Nah, cara mengujinya itu gimana? Jadi cara mengujinya itu, mata ujiannya itu yang dikehendaki oleh pramuka yang diuji. Jadi kita nggak boleh menentukan kamu harus ujiannya ini, kamu harus yang itu, nggak boleh. Jadi pramukanya tadi minta diuji yang mana. Nah, itu yang betul seperti itu. Kita tinggal menguji. Kemudian waktu kapan akan diuji itu harus disepakati oleh penguji ataupun yang diuji, dan sebisanya dalam bentuk praktek dan secara praktis. Nah, di sini ada banyak TKK, tapi ada 10 TKK wajib untuk pramuka penggalang. Yang pertama TKK yang gambarnya tenda, itu TKK berkemah. Ada TKK yang gambarnya orang jalan, itu adalah TKK gerak jalan. Kemudian ada TKK yang gambarnya kayak untuk menyiram bunga, itu namanya juru kebun. Ada TKK yang gambarnya kompor, itu juru masak. Terus ada kayak kentongan, itu untuk TKK keamanan kampung. Ada juga P3K untuk yang pertolongan pertama. Ada juga TKK yang penabung. Ada yang gambarnya mata, itu untuk pengamat. Ada juga yang gambarnya kayak rumah joglo, itu yang untuk TKK yang pengatur rumah. Serta mesin jahit itu untuk TKK penjahit atau keahlian menjahit gitu. Nah, bagian terakhir nih ada SPG dan TPG. SPG itu singkatan dari syarat-syarat pramuka Garuda, yaitu kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh predikat tertinggi dalam golongannya.
yaitu Pramuka Garuda. Nah, sedangkan TPG atau Tanda Pramuka Garuda itu adalah penghargaan resmi berupa tanda atau lencana yang diberikan kepada pramuka yang telah memenuhi SPG atau syarat-syarat Pramuka Garuda. Nah, di sini tuh ada 4 macam SPG, yaitu ada Siaga Garuda, ada Penggalang Garuda, Penegak Garuda, serta Pandega Garuda. Nah, SPG ini mencakup apa aja sih? Nah, SPG mencakup yang pertama prestasi akademik dan non-akademik. Ada juga keterampilan kepramukaan, lalu kepribadian dan kepemimpinan, serta yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, TPG atau Tanda Pramuka Garuda itu dibedakan jadi 4 warna. Ada warna hijau untuk pramuka siaga, warna merah untuk pramuka penggalang, warna kuning untuk pramuka penegak, serta warna coklat untuk pramuka pandega. Oke kakak-kakak, kita tadi udah mereview materi tentang SKU, TKU, SKK, TKK, serta SPG dan TPG. Semoga materi ini bisa kita ingat dengan baik dan manfaat nanti ke depannya. Bisa kita ajarkan ke peserta didik atau adik-adik kita. Dan semoga kita bisa membimbing adik-adik kita biar dapat lencana-lencana yang banyak kayak TKU, TKK, TPG itu yang banyak itu. Wah, kita keren banget kalau bisa kayak gitu. Oke, kalau gitu sekian review dan recall materi tentang SKU, TKU, SKK, TKK, SPG, TPG ini. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam